Pembenci-pembenci habaib itu bukan dari bagian ahli sunnah wal jamaah. Pakaiannya aja Pak, pakaiannya pakai sorban, pakaiannya pakai imamah, seakan-akan dia menunjukkan bahwa dia adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Pakai imamahnya aja sudah nggak betul Pak. Cara pemakaiannya kita ini tahu Pak, ini orang banyak tidak berilmu di dalamnya Pak. Makanya sudah tegas fatwa dari NU khususnya Jawa Timur yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok ini, pengadu domba ini, lalu mereka menyatakan punya pasukan Wali Songo, PWILS ini, sudah dikatakan bahwa ini organisasi bukan dari organisasi NU. Jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Makanya harus hati-hati, ikutin dengan para habaib dan para kiai yang lain Pak, supaya selamat sampean, supaya sampean tidak terbawa fitnah di dalamnya, supaya sampean tidak terbawa fitnah propaganda dari orang-orang yang ingin menghancurkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Coba sampean lihat Bapak Ibu, kelompok ini mengaku bahwa dirinya adalah pembela Wali Songo, tapi pengajian yang dibubarkan. Yang dibubarkan pengajian yang dibenci para habaib. Apa salah para habaib itu? Ternyata rahasianya sampean biar tahu, PKI penjajah tidak akan bisa berjalan di bumi Indonesia ini kalau masih ada bergandengan antara para habaib dan para kiai. Tidak akan pernah bisa menjajah Indonesia ini. Tidak akan pernah bisa menghancurkan Indonesia selama para habaib dan para kiai bergandengan tangan. Jadi mereka mau memisahkan para kiai dengan para habaib ini, supaya terjadi bentrok, supaya terjadi permusuhan. Coba sampai pikir dengan akal sehat. Yang dibenci pengajian, yang mau dibubarkan pengajian, bukan tempat diskotik, bukan tempat pelacuran, bukan tempat mabuk-mabukan, bukan tempat maksiat, bukan tempat-tempat yang mengundang murkanya Allah yang mereka ini akan hancurkan, tapi pengajian, terutama pengajian di situ yang ada habaibnya. Saya kasih satu saja gambaran akal sehat. Coba satu saja. Habaib dari karangan Bani Alawi, Habib Muhammad Rizik Syihab sudah membuat mereka ketakutan, sudah membuat PKI kepanasan, sudah membuat PKI ini merasa ketakutan. Satu dari Bani Alawi, padahal Bani Alawi di Indonesia ini jutaan. Satu habaib aja sudah mereka ketakutan. Padahal Bani Alawi di Indonesia ini jutaan, banyak Bapak Ibu. Kalau sampai lihat bagaimana seorang pahlawan pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda, 10 pemuda, berikan aku 10 pemuda, aku akan goncangkan ini dunia. Ini hanya satu habaib dari Bani Alawi. Ini hanya satu, bukan 10 menggoncangkan dunia. Satu habaib dari Bani Alawi, Habib Muhammad Rizik Syihab, sudah dapat menggemparkan, menggoyangkan dunia ini. Bukan hanya dunia, di akhirat juga lebih dikenal lagi Bapak Ibu. Karena orang-orang pilihan Allah Ta'ala ini, mereka dikenal di dunia, demikian juga dikenal di alam akhirat. Lalu sekarang selain terus mendapatkan perlawanan dari para habaib, mendapat perlawanan dari para kiai, mereka menghantam para pendahulu para habaib, memfitnah para pendahulu dari para habaib,
yang menyatakan bahwa bagaimanakah dikatakan Nabi Yamani, bahwa Nabi itu bukan dari Yaman. Betul, Nabi itu bukan dari Yaman. Yang dimaksud Nabi Yamani dalam qasidah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu perlu pengertian. Sudah jelas, semua tahu kalau Nabi itu lahir di Mekah. Coba mikrofon ini ke bener lah, mikrofon ini ke bener, cek yobe. Sudah jelas tahu Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, tahu sudah. Semua sejarah mengatakan demikian. Mufakat semua lahir di Mekah, hijrah di Madinah, kemudian meninggal dunia di Madinah. Lalu kenapa dalam syairnya Habib Ali itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Yamani? Ini perlu ada tafsiran supaya sampean tidak salah paham. Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Karena Nabi Muhammad ini kakek-kakeknya sampailah kepada Nabi Allah Ismail. Istri Nabi Allah Ismail ini, Pak, Bu, keturunan dari keturunan Yaman. Makanya dikatakan Yamani, maksudnya adalah berdarah Yamani. Seperti sampean lihat bagaimana baru-baru ini seorang wanita pejuang dari Aceh yang sudah berwarga negara Turki. Dia memakai label Aceh. Orang-orang menyebutnya fulana, perempuan fulana Aceh. Bukan berarti dia itu lahir di Aceh, tidak. Tapi mereka itu adalah berdarah Aceh. Lahirnya mereka sudah jelas berada di Turki. Cuman mereka ini, kakek-kakek mereka ini keturunan dari Aceh. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu, Bapak Ibu semuanya harus tanya. Jangan sampai sampean terkena fitnah orang-orang yang ingin menghancurkan kesatuan dan persatuan negara yang kita cintai ini. Dengan adanya momentum pada malam ini, pengajian di tempat ini, ayo kita galang persatuan dan kesatuan. Jangan terpecah belah sampean. Kita kuat kalau kita bersatu. Setuju tidak? Setuju tidak? Kita insya Allah akan kuat. Indonesia akan jaya kalau kita ini bersatu. Jangan sampai dengarkan tukang-tukang fitnah ini. Jangan sampai dengarkan tukang memecah belah umat ini. Jangan sampai dengarkan orang-orang suruhan ini. Ini semua proyek, ini semua. Ini semua adalah proyek kerjaan orang-orang yang tidak suka dalam kepemimpinan Bapak Prabowo, yang ingin menjadikan kepemimpinan Bapak Prabowo ini tidak kondusif lagi. Jangan sampai terpancing. Setuju tidak? Setuju tidak? Galang persatuan dan kesatuan. Tetap ikutin keharmonisan. Tetap jaga keharmonisan para habaib dan para kiai dan para umat yang lainnya, agar Indonesia ke depan bisa lebih baik lagi, agar Indonesia ke depan bisa lebih aman lagi, agar Indonesia ke depan bisa kondusif lagi, agar Indonesia bisa lebih makmur lagi. Kira-kira senang tidak kalau makmur? Senang tidak? Senang tidak?